Hai teman-teman, balik lagi di channel saya Saiful Bari. Oke, mumpung lagi santai, malam ini saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan salah satu variabel yang sangat berkontribusi dalam proses penyeduhan kopi. Variabel yang saya maksud adalah skala giling atau kita lebih mengenalnya dengan grind size. Nah, dalam obrolan malam hari ini saya juga akan menyinggung perubahan luas permukaan ketika skala gilingnya berubah dan juga pengaruhnya ke waktu seduh. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa sampel supaya teman-teman memiliki gambaran yang lebih utuh lagi terkait dengan skala giling. Jadi ini ada 3 sampel. Sampel yang pertama di wadah berwarna putih, ini adalah skala giling halus. Umumnya ya, espresso menggunakan skala giling ini. Lalu kemudian untuk yang wadah kuning ini anggap saja skala giling dengan ukuran medium atau sedang. Biasanya metode filter kopi seperti V60 ya, pour over menggunakan skala giling medium seperti ini, meskipun dengan beberapa improvisasi seperti contohnya diperhalus atau dikasarin sedikit menyesuaikan dengan kopinya, origin, proses pasca panen, varietas, dan roasting, termasuk juga fresh atau tidaknya kopi yang digunakan. Nah, untuk yang berikutnya adalah skala giling kasar. Biasanya skala giling kasar ini diperuntukkan untuk metode imersi seperti French press. Paling tidak, yang kasar ini lebih kasar dibandingkan 2 skala giling yang sebelumnya. Nah, teoritisnya adalah dengan skala giling yang halus, maka ekstraksi dalam penyeduhan itu akan berjalan lebih cepat dan lebih banyak. Sedangkan untuk skala giling yang kasar gitu ya, akan menyebabkan ekstraksi yang cenderung lebih lambat dan lebih sedikit. Itu teoritiknya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini berhubungan dengan luas permukaan partikel di setiap skala giling kopi tadi. Oke, di sini sudah saya siapkan sampel supaya teman-teman memiliki gambaran yang lebih nyata terkait luas permukaan tadi. Kira-kira menurut teman-teman, skala giling yang kasar atau justru yang halus, yang kira-kira luas permukaannya itu lebih luas? Dalam setiap kesempatan, termasuk ketika saya training, biasanya mereka akan cenderung menjawab ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang menjawab luas permukaan yang lebih luas itu ada di skala giling yang kasar, dan mohon maaf, itu adalah jawaban yang salah. Yang betul adalah luas permukaan partikel yang lebih luas adalah untuk skala giling halus. Oke, kita ilustrasikan seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, di sini saya sudah siapkan ini keju ya, yang saya buat mirip kubus. Anggap saja ini adalah partikel kopi, bentuknya adalah kubus, dan anggap saja ini adalah gilingan yang kasar. Oke. Ini ada 6 sisi ya, 1 2 3 4 5 6 di bagian bawah dengan ilustrasi atau ini ya, contoh saja masing-masing 1 cm. Maka kita sudah tahu kira-kira luas permukaannya berapa. Nah, partikel yang berbentuk kubus ini kita akan coba potong dengan ukuran yang sama. Jadi potongnya itu begini ya, terus begini. Jadi kira-kira nanti akan menjadi 8 partikel kecil. Dan masing-masing partikel juga memiliki 6 sisi yang sama dengan ukuran persisinya 0,5. Nah, itu bisa dikali 8, kita sudah memahami ternyata betul yang skala giling ini yang halus memiliki luas permukaan yang lebih luas, sehingga air akan lebih mudah dalam melakukan ekstraksi. Oke, sampai di sini sudah paham pastinya ya teman-teman. Oke, seperti itu gambarannya. Nah, apakah ketika kita merubah skala giling luas permukaan saja yang berubah? Tentu saja tidak ya. Dalam proses seduh kopi, menurut saya ketika skala giling berubah, luas permukaan berubah, maka variabel yang lain ada yang berubah. Paling tidak di waktu, di time. Ya, sudah jelas. Artinya kalau kita bikin kopi nih dengan metode V60 misalnya,
Kalau gilingannya kasar dengannya halus tentu membutuhkan waktu yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah memberikan catatan kecil terkait dengan bahasan kita malam hari ini. Ini ada skala giling kopi, lalu kemudian ada luas permukaan dan ada waktu. Ya, saya ulang. Nah, ini ada skala giling kopi, ada luas permukaan dan ada waktu. Oke, sebelum saya lanjutin, saya mau minum sedikit dulu. Oke, di sini ada ekstraksi. Jadi ketika kopi bertemu dengan air, air bertemu dengan kopi, maka terjadi ekstraksi. Kan begitu kan teorinya kan? Nah, ini seperti arah gitu ya. Ada tanda panahnya. Kalau ke sini, ini sedikit ekstraksinya, dan ke sini banyak ekstraksinya. Atau kita bisa buat lebih, ini kan horizontal ya. Kalau kita mau buat vertikal juga bisa. Misalnya di bawah itu, ke bawah itu adalah sedikit ekstraksi, ke atas lebih banyak ekstraksi. Itu nggak apa-apa. Nah, kebetulan untuk yang sekarang kita bikinnya lebih ke horizontal. Untuk skala giling tadi, dengan skala giling yang halus, ya, maka luas permukaan menjadi lebih luas, sehingga ekstraksinya menjadi lebih banyak. Nah, untuk skala giling yang kita buat lebih kasar, maka luas permukaannya menjadi lebih sempit, dan itulah kenapa ekstraksi terjadi dan cenderung lebih sedikit. Oke, seperti itu. Nah, untuk waktu, ya, misalnya saja dengan skala giling yang halus, tentu saja nanti waktu yang dibutuhkan akan cenderung lebih lama. Kalau kita memberikan waktu lebih lama terhadap air kontak dengan kopi, maka kemungkinan besar air akan melakukan ekstraksi lebih banyak rasa di kopi itu terbuka lebar. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, kita mengenalnya dengan istilah over extraction. Begitupun kalau serba kurang, kita mengenalnya dengan istilah under extraction. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya apa yang dipunya di dalam kandungan kopi itu memiliki tingkat kautan yang bisa berbeda-beda. Misalnya asidnya, kafeinnya, lipid and fatnya, karbohidratnya, dan seterusnya. Itu memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan dalam ekstraksi. Mana duluan dan mana yang akhir bisa diekstraksi. Seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau nanti berlebihan akan terjadi over extraction. Kalau terlalu sedikit atau serba kurang akan terjadi yang dikenal dengan under extraction. Oke, saya kira ini sangat penting dalam proses penyeduhan, karena biasanya kita mengenalnya juga skala giling ini sebagai pondasi atau tiang dalam proses penyeduhan. Namanya pondasi, namanya tiang seduh. Kalau ambrol, kalau rapuh, kalau salah, tentu saja bangunannya juga akan ikut terdampak. Jadi jangan heran dengan merubah skala giling, ada kemungkinan besar ya hasil seduhan kita juga ikut berubah. Apakah ke arah yang positif atau ke negatif, itu sangat bergantung terhadap banyak variabel yang lainnya. Oke, dan harapannya dengan pengetahuan ya skala giling, luas permukaan, yang mungkin saja buat sebagian teman-teman ini adalah pengetahuan yang biasa, tapi buat orang yang mau belajar kopi, tentu saja nih semoga bisa berfaedah dan bisa membantu. Saya kira demikian. Nanti kita akan buatkan video yang lainnya. Jika teman-teman berkenan, mohon untuk di like dan di share ke sosial medianya teman-teman, supaya informasi baik ini bisa menyebar ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.